Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah, biasa dipanggil Mas Al. Saya sekarang ini menjadi founder dari software mahasiswa yang eh, yang bergerak pada jasa publikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips and tricks secara umum bagaimana sih artikel itu bisa publikasi. Dan jangan khawatir teman-teman, ketika nanti kalian mengikuti e-course ini, insya Allah kita akan nanti sediakan rumah jurnal yang bisa teman-teman coba untuk publikasi jurnal dari karya teman-teman setelah mengikuti e-course ya. Oke. Oke, yang pertama kita harus tahu fungsi jurnal itu apa sih gitu. Nah, secara umum fungsi jurnal itu yang pertama ada luaran penelitian, yang kedua bisa digunakan sebagai syarat naik pangkat atau jabatan, biasanya digunakan oleh dosen. Kemudian syarat untuk sidang biasanya di master atau di PhD, WKD, juga bisa digunakan sebagai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, eh, meningkatkan kredibilitas akademik kita, termasuk nanti bisa digunakan akreditasi, melihat kompetensi kita, dan bisa juga ketika kita menulis jurnal menjadi income. Nah, kemudian strategi umum yang biasa kami gunakan agar jurnal kita bisa tembus di bagian di jurnal nasional ataupun internasional. Yang pertama adalah menarik untuk dibaca lebih lanjut ya. Jadi jurnal kita harus bisa e-kitching lah. Oh, orang itu menjadi suatu penasaran terhadap apa yang ada di dalam jurnal itu. Yang kedua, mengikuti dan mengerti topik tertentu dari dasar hingga ke skop yang lebih detail. Jadi ketika kita itu mengikuti suatu topik itu dari awal, dari dasarnya, kan, kita nanti akan lebih mudah untuk menemukan suatu kebaharuan. Nah, kebaharuan inilah yang nanti akan digunakan sebagai digunakan sebagai satu temuan atau istilahnya kalau di jurnal itu novelty, sehingga jurnal kita itu akan lebih menarik. Yang ketiga, bisa digunakan untuk pengalaman kita dan menggali informasi yang lebih dalam tentang. Yang ketiga, tips berikutnya yaitu menggunakan pengalaman kita untuk menggali informasi lebih dalam tentang topik tersebut. Jadi ketika kita itu tahu topik tertentu, kita harus bisa menggunakan pengalaman pribadi kita ketika kita aktivitas, kira-kira pengamatan kita tuh seperti apa. Nah, itu bisa nanti dimasukin ke dalam jurnal. Kemudian tak lupa juga kita harus mengerti namanya komponen dalam menulis artikel ilmiah. Nah, biasanya kalau kita di jurnal itu ada 9 komponen ini. Nah, yang pertama ada judul dan penulis. Jadi kalau judul penulis itu menunjukkan ya. Kemudian ada komponen dalam artikel ilmiah. Biasanya secara umum ketika kita menulis jurnal ada 9 komponen. Yang pertama ada judul dan penulis, kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat tinjauan pustaka, dan kelima metode. Keenam ada hasil dan diskusi, ketujuh simpulan, kedelapan referensi, yang kesembilan acknowledgement ya, atau ucapan terima kasih. Oke, untuk materi berikutnya bisa dilanjutkan di part berikutnya. Terima kasih.